Aku ingin menikah sesegera mungkin karena umurku sudah cukup, karena umurku sudah ideal untuk menikah. Ini seringkali diungkapkan oleh para single yang berkualitas di luar sana, yang berkata bahwa mereka sudah seharusnya untuk menikah. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, seringkali juga para single yang berkualitas ini punya hayalan, punya kerinduan akan kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan yang ideal menurut versi mereka masing-masing. Nah, saya mau kasih beberapa tips buat para single yang berkualitas yang di luar sana, yang saat ini mungkin sedang berharap untuk segera menikah, mengakhiri masa lajangnya karena ketakutan semakin tua, karena gengsi dan malu ketemu teman-teman yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak hasil dari pernikahan mereka. Yang pertama yang mau saya kasih tahu buat teman-teman yang single, kita harus belajar tentang namanya kesabaran. Ini penting sebelum memasuki masa pernikahan, sebelum memasuki zona rumah tangga. Di masa single kita ini, belajarlah engkau untuk bersabar. Kalau engkau sudah belajar di masa singlemu, di masa kesendirianmu, engkau belajar untuk bersabar, untuk bisa tenang menghadapi segala masalah, engkau sudah siap masuk ke dalam zona rumah tangga, masuk ke dalam pernikahan. Karena saya mau katakan, pernikahan ini adalah tempat yang kompleks. Ini war zone yang tidak akan ada hentinya. Ketika dua individu dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, pria dan wanita. Pria dan wanita dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, seringkali terjadi clash. Seringkali terjadi kesalahpahaman dari hal yang sepele. Kalau kita tidak belajar tentang kesabaran, maka pernikahan kita akan seumur jagung. Tapi di saat engkau sendiri, engkau belajar untuk bersabar menghadapi tantangan, belajar menghadapi orang-orang di sekitarmu. Bukan orang lain yang harus mengerti akan engkau. Orang yang sabar itu memahami keadaannya, memahami lingkungan di luar dia, sehingga dia bisa menerimanya. Itu orang yang sabar. Nah, nantinya di dalam zona pernikahan engkau juga harus seperti itu. Engkau harus memahami siapa pasanganmu, bagaimana dia, dari suku apa, bagaimana karakternya, bagaimana wataknya. Engkau harus memahami itu. Memahami dengan apa? Dengan sabar. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di masa single ini? Terbukalah, bergaullah. Jangan mengurung dirimu. Jodoh itu tidak datang dari langit langsung turun di hadapan kita. Enggak, itu cuma ada di film-film. Di dunia nyata enggak ada begitu. Engkau harus bergaul. Engkau harus menemukan pasangan hidupmu di tempat yang benar, di komunitas yang tepat, di pergaulan yang benar. Engkau harus membangun dirimu di pergaulan itu, membangun kepribadianmu, membangun karaktermu menjadi lebih baik lagi. Terbukalah, bersosialisasilah, jangan tertutup. Bagaimana mau punya pasangan, bagaimana mau punya istri atau suami kalau hidupmu tertutup? Terbukalah kepada orang lain, bersosialisasilah. Jangan mengurung dirimu, jangan hidup sendirian, gak bisa. Engkau akan bisa menemukan pasangan hidupmu ketika engkau berkomunitas. Di kantor kah? Di komunitas sesama hobi gitu kan? Di gerejamu, mungkin di lingkungan yang lain yang sehat. Yang penting lingkungannya sehat, benar. Maka percaya, engkau akan menemukan pasangan hidupmu dari situ. Kalau engkau tertutup nggak bisa, nggak akan dapat apapun. Yang ketiga, bagaimana caranya bisa
kita mengakhiri masa lajang kita dengan cara yang terbaik sebelum kita masuki zona pernikahan tadi, rumah tangga tadi. Yang ketiga adalah berhenti mencari pasangan yang tepat. Jangan mencari orang lain untuk bisa memahami kita, tapi bagaimana kita bisa menempatkan sebagai seorang pasangan yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita. Engkau sebagai seorang suami, belajarlah menjadi suami yang baik. Belajarlah menjadi seorang pria yang membawa kebaikan kepada pasanganmu, seorang wanita. Nah, begitu juga seorang wanita, belajarlah menerima kelebihan dan kekurangan daripada pasanganmu, suamimu nantinya. Kalau engkau hanya mencari pasangan yang tepat, pasangan yang ideal menurutmu, nggak akan dapat. Tapi ketika engkau berusaha untuk menjadi pasangan yang ideal untuk pasanganmu nanti, itu pasti klop. Dan ketika sama-sama juga belajar untuk menjadi pasangan yang ideal dalam rumah tangga mereka, itu juga pasti klop nantinya. Jadi makin mantap, makin luar biasa. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan waktu. Ini dia. Setiap waktu yang ada engkau harus memahaminya. Ketika kau tadi mencari pasangan yang tepat, padahal Tuhan sudah kasih seorang pria, seorang wanita yang bisa menjadi pendamping hidupmu. Tapi karena engkau terlalu memilih, engkau terlalu fokus dengan yang ideal, sudah ada yang baik di hadapanmu, engkau lalukan. Itu membuang-buang waktu. Lihat, baca waktunya. Lihat apa yang ada di sekitarmu. Siapa yang datang kepada engkau? Seorang wanita, seorang pria yang sudah ada denganmu. Mungkin sudah waktu yang cukup lama bersama-sama, menjalin persahabatan. Tapi disia-siakan karena menurutmu tidak baik. Karena menurutmu bukan pasangan yang ideal, bukan pasangan yang saya cari-cari selama ini. Karena apa? Karena engkau terlalu banyak nonton film-film yang membutakan kita tentang pasangan yang ideal. Itu cuma ada di film. Kenyataannya adalah engkau harus melihat waktu yang ada. Saya mau katakan bukan terburu-buru. Walau umurmu sudah cukup untuk menikah, bukan. Tapi pergunakan bijaksana, lihat di sekeliling bagaimana. Apakah ada seorang wanita yang benar-benar hidupnya bersahabat dengan engkau dengan baik? Apakah ada seorang pria yang begitu sangat perhatian dengan dirimu? Engkau harus lihat itu. Pergunakan waktu yang ada. Lihat momennya. Jangan sia-siakan. Sebenarnya Tuhan sudah kasih pasangan buat engkau, tapi engkau lepaskan dengan begitu saja. Yang kelima, selanjutnya, bagaimana kita mempersiapkan diri di masa single kita ini sebelum memasuki zona pernikahan. Belajarlah untuk peduli kepada orang lain. Di poin 3, poin 4 tadi sudah saya katakan bahwa tidak ada pasangan yang ideal. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Di poin ini engkau harus belajar peduli dengan orang lain. Kalau ada seorang pria, seorang wanita yang sudah dekat dengan engkau, belajarlah. Bukan artinya engkau hopeless ya, bukan putus asa, enggak. Tapi belajarlah untuk jadi pasangan yang baik buat dia. Untuk jadi calon istri yang baik buat dia. Untuk jadi calon suami yang baik buat dia. Belajar peduli. Belajar untuk menghargai orang lain. Mungkin dia tidak seganteng apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau bayangkan. Mungkin dia tidak secantik apa yang engkau idam-idamkan. Karena engkau terlalu banyak menonton film-film yang seperti itu. Hingga kabur fokusmu. Bukan. Jangan sampai kita kehilangan momen yang baik.
yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Poin yang kelima tadi itu harus kita kerjakan dengan tulus. Pedulinya dari hati, bukan pakai mata. Kalau pakai mata, engkau hanya lihat tampangnya, engkau mungkin akan kecewa. Tapi kalau engkau peduli dari hati, engkau bisa menerima dan engkau siap untuk masuk ke zona pernikahan. Yang terakhir, ini yang paling penting, percaya sama Tuhan. Jodoh Tuhan sudah berikan buat kita masing-masing sesuai. Jadi ketika 5 poin ini kita kerjakan sebelum kita masuk ke zona pernikahan, poin yang ini memang paling penting. Engkau harus percaya sama Tuhan, tanya sama Tuhan, berdoa, bergumul kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kepadamu pengertian-pengertian. Tuhan akan berikan warning, ya, peringatan seperti itu. Bahwa jodohmu sebenarnya sudah ada dekat denganmu. Kalau jodoh yang datangnya dari Tuhan, itu mendatangkan cinta yang benar. Jodoh yang datangnya dari Tuhan mendatangkan damai, sukacita buat kedua belah pihak keluarga. Ya, jadi kalau jodohmu membawa kedamaian, ketentraman, baik dari pihak pria, baik dari pihak wanita, itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau ketika engkau berpacaran, kedua keluarga saling tensi tinggi, itu bukan datang dari Tuhan. Entah datang dari mana. Percaya sama Tuhan. Tuhan akan tolong engkau. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat engkau. Jangan hilang fokus. Jangan menurut waktumu saja, tapi menurut waktunya Tuhan. Dan jangan mempergunakan waktunya dunia. Umur sekian harus menikah. Enggak. Tuhan yang punya waktu. Engkau harus percaya sama Tuhan. Jadi 6 hal ini kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang sekarang, yang masih single, ya, sebelum nanti engkau masuk ke dalam zona pernikahan dan zona rumah tangga. Belajar dengan baik. Step-stepnya ikuti, poin-poinnya ikuti. Dan selamat menantikan jodoh yang dari Tuhan.